Ayo. Oh, Bapak mau nanya, Bapak. Iya, siap. Kalau yang buaya putih itu benar. Oh, buaya putih. Ngeri juga itu. Iya, katanya iya, katanya juga ada. Itu sih hanya kebetulan saja. Perasaan angin saja. Sebenarnya ya ada ya di situ juga di museum ada tengkorak buaya putih. Itu beneran. Sebenarnya buaya putih ada. Ya, kebo bule ada kan? Albino putih. Albino mungkin iya. Beruang putih. Masa buaya nggak boleh putih sih kamu mah. Iya juga as bener as. Yuk kita ayo ke dalam lagi yuk. Ya. Jadi Saya halo saya bye. Di sini Hai guys. Hai guys. Hai guys. Lagi di museum. Iya, jadi di sini om aku lagi jelasin tentang gambaran skaten. Hype guys. Oh, meriam ya. Yang perempuan namanya Nyi Santomi. Jadi ada perbedaan. Jadi ya maksud dan tujuannya yaitu Tuhan di sini tujuannya siar ya semua ya. Karena Tuhan itu menciptakan perbedaan ya. Kalau sesama jenis nggak enak kan. Nah, makanya dikasih perbedaan. Makanya kenapa perbedaan itu? Ya kan itu kan rahmatan lil alamin ya. Nah, jadi nggak jadi masalah ya ada perbedaan itu ya. Nah, sama pendapat juga berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Gitu. Ini berarti masih asli dari dulu ya Pak? Belum pendopo. Jadi ada lagi. Ini. Ayo sahabat super. Jadi kita sekarang sedang berada di Keraton Kasepuhan. Jadi tamu itu menunggu dulu di sana, baru dipanggil. Nah ini tempat laporannya, pos 2. Tadi kan pos 1 ya. Ini pos 2-nya, namanya lunjuk. Lunjuk itu telunjuk atau petunjuk. Ya, ini staf sultan. Ya, sini ya, foto ya. Nah, gerbang dengan istana. Nah itu istananya ya. Itu istananya Mas. Itu lurus ya. Itu nggak boleh lurus. Jadi feng shui ya. Feng shui ini itu harus ada penghalang. Logikanya kita pakai logika. Kalau ada serangan, kalau ada musibah, itu nggak kena bangunan utama dulu. Yang depan Jadi yang depan dulu ini. Ada armor. Nah, itu feng shui itu berfungsi juga ya. Itu ilmu ya. Itu sengaja kami. Makanya kalau kita lihat dari sini, ya itu ke depan, itu miring, nggak lurus. Ya itu feng shui. Jadi pengaruh Cinanya juga ada di sini. Jadi Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan putri Cina ya, putri Ongpin. Karena siarnya Sunan Gunung Jati itu dengan pengobatan, makanya sampai terkenal. Jadi sekarang nggak bisa Pak. Corona. Ada yang nggak bisa Mas. Ada yang nggak bisa. Kun payakun. Ya Allah mudah-mudahan. Sering-sering nonton Ustadz Danu ya. Ayo ikut om. Jadi nyamuk itu takut sama wangi-wangi, bukan takut sih. Autan zaman dulu. Nah ini. Itu kenapa ada kambing lagi? Karena kita udah makan. Oh berarti ini alat kotor kan beres. Ini museumnya ya. Ini museum lama ya. Itu ada manfaat. Nah, itu batu itu disebutnya tugu manunggal. Nah, maksudnya itu simbol keesaan Tuhan. Jadi walaupun kita berbeda agama, tetap satu tujuan pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, makanya jangan pernah merasa benar ya. Wah Islam paling benar, wah Kristen salah. Ya. Oke. Halo guys. Ayo. Halo guys. Minimal punya rasa dulu deh, rasa untuk memiliki, meminati ya, Menjaga budaya-budaya itu loh. Untuk mengetahui aja lah, rasa-rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu untuk budaya-budayanya, keseniannya seperti apa sih. Nggak bisa mau Itu juga video. jangan salah loh, Masih ada kayak begitu juga menghasilkan. Karena kebanyakan orang nggak mau ini cari tahu karena nggak ada hasilnya kan gitu ya. Jadi nggak ada duitnya lah bahasa ininya lah. Tapi sebenarnya itu juga bisa diinikan ya, untuk jadi penghasilan ya. Makanya karena mindsetnya kita rubah. Mindsetnya kita itu selalu menjadi pekerja ya. Iya.
kamu harus bekerja, kamu harus begini begini ya. Nah, jadi coba menciptakan seperti Pak, menciptakan kesenian. Kan kalau kayak keraton itu kan penerus rajanya kan pasti putranya raja. Kalau misalkan si rajanya tuh anaknya putri semua gimana? coba Pak. Sebenarnya itu harus ke adiknya Sultan. Oh, di sini. Yang laki-laki. Berarti Sultannya udah punya anak cowok nggak? Oh, ada. Ada. Berarti udah ada dong penerusnya. Ada. Nggak mungkin Tata dong. Umur berapa? Bisa dikenal ya untuk masyarakat karena agama awal itu kan Hindu ya. Hindu itu udah ratusan tahun ya, sudah berakar lah bahasanya ya. Nah, Islam ini kan baru lahir lah ya, bahasanya baru lahir. Nah, itu kan sulit ya untuk memperkenalkan diri ya. Kalau tidak kita mengikuti adat setempat ya, budaya setempat. Nah, makanya baru dikenal itu ya dengan strategi-strategi itu ya, dengan kesenian. Jadi setiap hari Sabtu ada keseniannya juga ya. Gamelan sekaten itu ya. Sekaten itu berasal dari kata sahadat kain, kedua kalimat sahadat. Jadi pada masa itu belum ada tiket ya. Jadi masuk ke sini harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tiket masuknya ya. Dua kalimat syahadat ya. Tahu ya dua kalimat syahadat ya. Syukurlah kalau tahu. Alhamdulillah. Ya. Masuk ke sini, ini bangunan pengada. Bangunan pengada itu jadi sebelum bertemu dengan Sultan harus lapor dulu di sini. Ini tempat laporan. Zaman sekarang apa? Resepsionis kali ya. Lobby. Ya, ada lagi. Resepsionis boleh, ada lagi. Ya seperti itulah. Ya. Ruang tamu. Ruang tamu boleh. Iya, tamu. Enggak ada masalah. Jadi masuk ke sini, lapor dulu. Jadi di sini ada 5 petugas ya, 5 aparat ya. Jadi ada lurah, camat, Kuwu, Demang dan pasukannya ya. Pada masa itu ya, karena di Cirebon itu tidak diberikan keistimewaan, jadi struktur itu tidak ada ya. Yang ada hanya lurah. Jadi lurah dalam masih ada ya sampai sekarang. Lurah dalam adalah sultan ya. Sultannya ya. Ya. Kalau yang anaknya Rara Santang tuh Caruban apa Sunan Gunung Jati? Anaknya Rara Santang kan ya, anaknya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati namanya. Sunan Gunung Jati. Kalau Caruban mah hanya sebutan ini aja Cirebon. Kalau demikian Santang. Soalnya itu ada dia. Benar nggak ada masalah. Jadi ada yang Kian Santang itu jadi Prabu Siliwangi punya anak 3. Pertama siapa? Pangeran Cakrabuana. Mbak baru ini siapa? Nyai Rara Santang. Apa Nyai Rara Santang? Ya, Santang. Rara Santang ya ibunya Sunan Gunung Jati. Baru Kian Santang. Cuman Kian Santang sudah masuk sinetron ini. Iya. Dia kan berarti. Iya. Terus kalau ini Mas Kenasari itu pacarnya dengan Kian Santang kan dulu. Jangan jauh mas, sayanya Anaknya ini Mas Kian Rantang. kalau kejauhan yuk kita jalan lagi deh yuk. Jangan jadi terus. Mas Kian Sama Rantang. lagi Miftah apa jangan? Kita mau main-main dulu. Tempat burung belakang. Ini ada 3 bagian ya. Keraton ini ya. Tadi halaman depan ya. Itu terdapat Citinggil sama Pengada ya. Pengada. Halaman depan. Jadi masuk ke sini ke tengah nih, ini halaman tengah ya, karena udah melewati gerbang ini ya. Nah, gerbang ini ada 2 nih. Gerbang yang pertama ini yang besar, ini untuk kendaraan. Gerbang yang kecil itu untuk pejalan kaki. Ya. Nah, itu. Jadi kalau sekarang sih bebas mau lewat mana aja ya. Ini udah kita masuk halaman tengah. Di halaman tengah ini, sebelah mana ya? Kalau kita masuk dari sana, sebenarnya sebelah kiri ya. Itu yang orang sama pakai apa sih, Pak? Pusaka ya. Ya udah, pusakanya kurang lebih apa namanya Kujang ya. Meriam, ombak, peninggalan ya. Rampasan perang. Kemudian sebelah kanannya ini ada langgar atau musola ya, langgar agung. Difungsikan juga untuk sholat 5 waktu dan upacaranya nanti ya upacara Maulidan ya, Muludan kalau di Cirebon ya. Ya itu digunakan juga, jadi selawatan ya segala macam di sana ya. Makanya orang Cirebon itu hebat, sholatnya boleh dilanggar. Wow. Oh iya dilanggar. Mau nanya sih Pak. Berarti kalau kayak pusaka-pusaka yang dicuci itu di sini nih Ya, tiap tahun dicuci ya. Siap. Bapak kalau dari tempat-tempat sini nih udah banyak yang direnov belum?
Ya sudah ada renovasi. Ini baru tahun 2017 diresmikan Pak Jokowi ya. Iya dong, masa ke sana kalau nggak direnov. Oh iya sih. Oh, jangan penasaran dong. Itu tuh. Hah? Itu sumur ya. Itu sumur untuk mencuci benda-benda pusaka yang ada di dalam. Jadi khusus untuk benda-benda pusaka. Namanya sumur Kemandungan ya. Ada orang yang masuk Pak. Nggak apa-apa, nggak pernah kering di sini. Walaupun musim kemarau ya, nanti kalau tempat kalian kekeringan, main ke sini, tapi bayar ya. Iya. Jadi nggak perlu ngucapin syahadat lagi ya. Kan udah ya. Ayo. Oh, Bapak mau nanya, Bapak. Iya siap. Kalau yang buaya putih itu benar. Oh, buaya putih, ngeri juga itu. Iya, Ya, itu sih hanya kebetulan saja. Perasaan diambil saja. Sebenarnya ya ada ya di situ juga di museum ada tengkorak buaya putih. Itu benar. Sebenarnya buaya putih ada. Ya, kebo bule ada kan? Albino. Kebo putih. Albino mungkin dia Iya. Beruang putih. Masa buaya nggak boleh putih sih kan? Iya juga as bener as. Yuk kita ayo ke dalam lagi yuk. Ya. Jadi Ini guys, dari sini sekarang lagi observasi bareng guru sosiologi kita. Halo Ipeng. Jadi sini kita bersama guide-nya tuh ya, sama guide-nya namanya Om Agung. Dia lagi jelasin tentang Singa Barong. Tuh. Dia lagi jelasin tentang Singa Barong. Kita ini namanya dugong. Jadi kita di sini lagi dijelasin tentang Singa Barong. Ini nggak bisa di ini ya ini. Ini namanya Singa Barong. Ya kita di sini bisa kenalan dulu sama youtubernya ya. Halo, say hello dulu dong, Yo. Jadi kita di sini sedang berada di dalam museum. Kita dalam museum ini. Kelihatan rame museumnya, rame banget museumnya. Kalau kalian bisa lihat tuh di belakang gue banyak orang dari berbagai macam SM sekolah ya. Kita lagi nge-vlog tuh. Say hello. ceplok. Ya kita kenalan dulu ya. Ini teman-teman. Ini kalian bisa satu aja cewek-ceweknya. Saya dulu. Dulu. Iya. Yang perlu kalian tahu, di belakang gue saat ini lagi ada gamelan nih. Ini gamelannya dipercaya kalau malam itu bisa bunyi sendiri guys. Nih di belakang gue ini ada gamelan. Di belakang gamelan gue ini biasanya kalau malam suka bunyi sendiri. Makanya suka ada paranormal activity di sini. Lili. Tuh. Nah ini juga salah satunya guys. Apa itu? State of mind. Capek ya, aduh sama capek. Kita lagi jalan menuju ke ini namanya Gamelan Sekaten. Ya lu. Ayo kita lanjut ke mana ini? Kita ikutin Om Agung aja. Di sini banyak banget yang namanya senjata-senjata tuh. Lihat ada senjata-senjata di sini. Apaan tuh? Ada senjata di sini. Ini nggak tahu namanya apa. Namanya bayonet. Ini peninggalan Sultan Sepuh. Aku zaman dulu. Ini namanya trisulannya Aquaman. Nih.
Pesula Aquaman. Tuh, ada banyak pesulanya. Kita jalan lagi. Ini lagi dijelasin tentang bahan meriam. Ini ada bahan meriam. Ada bahan meriam. Lihat ini ada di sini ada meriam. Ini meriamnya bolanya pakai bola-bola salju. Lagi bikin. Ini Om Agung lagi jelasin yang namanya rebana. Ini namanya rebana. Bisa diputer kamera Aldi. Kita lagi. Kita ikutin Om Agung. Kita jalan lagi. Kalian bisa lihat di belakang gue itu banyak banget. Yang kata-katanya kita banget banyak banget tuh belakang gue banyak sekolah dari sekolah lain. Itu di belakang gue ada guru gue itu. Nah, yang kalau kalian penasaran nih di depan gue ada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Oh iya ya, kita salah jalan guys. Kita jalannya harus ke sana. Ayo. Ya. Jadi itu Iya, bukan. Dulu untuk pedang ya. Tahan bacokan lah bahasanya. Ini namanya baju jirah atau baju kireng ya. Ini pernapasan perang dari Portugis. Jadi di sini emang banyak banget ya. Kita di sini belajar sejarah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Say hello dulu, say hello. Kalau kalian penasaran guys, kalian bisa berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Nah, gini yang namanya kok. Karena Video doang. di sini banyak banget. Ya, sak. Ini juga jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya. Agak nggak laku sih. Kalau kalian ingin belajar sejarah tentang Cirebon, Keraton Kasepuhan, kalian bisa datang aja di Keraton Kasepuhan. Ini ada kakaknya YouTuber guys. Saya dulu dong. Iya. Kira berani nggak kenalan sama anak ini? Anjir. Seriusan kita berani nih. Jalan lagi. Ini kalau kalian bisa lihat di belakang nggak usah malu-malu mbak. Di belakang gue ini ada namanya tandu. Nggak tahu tandunya siapa. Ada apa ini? Nggak jelas ya tulisannya adalah Sirat Jangan lupa Denok. subscribe Ani sama Ibrahim. Ya nggak nyampe. Jangan lupa subscribe. Kita jalan lagi nih di depan gue sekarang lagi ada ukiran. Ini ukiran Ganesha Gajah karya Panembahan tahun 1582. Yang bisa lihat belakang gue. Yoi, saik banget gak tuh? Ini sekarang di depan gue juga udah ada replikanya dari vaksin naga liman. Tadi di depan kita sudah ngomongin singa barong, sini kita ada vaksin naga liman. Search dulu dong, cheese. Ini ngomong-ngomong yang punya YouTube-nya. Ini ngomong-ngomong yang punya YouTube-nya, tapi orangnya emang Gak usah ngerekam saya. Gua sekarang ada tanduk kerbau putih. Yang katanya itu kelompok kerbau bule. Ya. Ini foto yuk, Vi. Kerbau bule. Belakang gua di kerbau bule ini ada bulenya nih. Bule potan. Ini juga ada bule dari India. Yang ini nggak tahu siapa. Ini nggak tahu siapa. Ini bisa mangkal di osmosis. Artinya bukan di osmosis tapi di tempat lain. Ini mau ditaruh di mana guys?
nggak tahu. Ini biar aja Aldi ntar yang edit. Ini ada salah satu ini kuncen dari pesisir Kejawanan. Dia ngawur deh. Saya di belakang gue ini ada tombaknya panjang. Katanya kalau dijajarin itu 7 orang bisa nembus sampai 10 orang. Waduh, mantap kali. Halo Ipeng. Sekarang kita balik lagi ke sana. Ayo kita udah ditungguin. Hai. Ya, ini punya Aldi. Iya, Bu. Kita jalan lagi ke depan. Ini kita sekarang ke jalur yang beda. Tadi kita di sini, sekarang kita ke depan sini. Di sini lagi jelasin yang namanya ada senjata ya. Senjata dari para. Wih, di bawah sini adem. Jerome. Saya dulu dong dengan KM kelas kita. Mantap jiwa. Di Prancis. Mas Jerome. Hello. Kita tinggi nih. Turun Gini. Ini gue lagi sama istrinya Raffi. Nah. Sebel. Sekarang gue lagi sama suaminya. Ini di depan gue ada kandang ayam. Ini payung, namanya payung teduh. Kandang ayam. Ini namanya payung teduh. Ini juga namanya payung teduh. Tapi payungnya nggak dibuka jadi nggak teduh. Ini di depan gue ini ada pintu. Pintunya ini namanya Ruang Pusaka Sunan Gunung Jati, tapi ditutup guys. Mungkin karena emang sangat pusaka, jadi kita nggak boleh sembarangan masuk. Kita nggak boleh sembarangan masuk sini karena emang ini emang ruang pusaka. Nah, ini perpustakaannya ya. Ya, itu namanya. Itu cuma. Nah, ini kitab-kitabnya ya. Kita dapat apa? Nah, ayo baca aja tuh. Kitab zikirnya Sunan Kalijaga. Ini kitab-kitab. Tulisannya makin. Ya, ini kita dari Sunan kita, Kalijaga, Gunung Jati semuanya. Mempelajari tulisan ini adalah Ini sama pelajari juga. Tapi anjir. Iya, Gig. Awas teh. Hai guys. Lagi sama gua, sekarang kita masuk ke segmen 2. Ini sekarang lagi sesi foto, tapi foto per kelas, sorry. Di namanya adalah State of Mind. Jadi sekarang kita lagi ribet sama yang namanya foto per kelompok. Kalau kita di belakang, kalau lu lihat di belakang gue tuh lihat. Belakang gue ribet banget kan foto per kelompok. Hah? Jadi gue ini kelompok sebenarnya gue kelompok pertama. Cuman yang foto itu malah kelompok lain duluan. Dan emang dasar manusia. Halo guys, sekarang gue lagi bersama Dugong. Anjing Dugong. Di dalam. Ini gigit nggak Pak? Hah? Gigit nggak? Enggak lah. Soalnya laki-laki takut. Kalau usah nanya. Bakal matok. Burung dara suka ngemut. Hati-hati. Kadang-kadang lu. Kita bawa. Kalau anak cowok tuh. Kalau anak cowok itu kan bertanggung jawab.
Yang ini kalau mau tari tangan di sini. Tuh kalau mau ngasih makan, minta ke sana tuh. Kita burung. Itu apa? Merak ya? Ada anak dua kemarin itu Kamu selepok kayak gini. Bapak boleh kesini nggak, Bro? Woi. Kita sekarang udah perjalanan pulang, itu udah capek. Kita say dulu dong, saya dulu, man. Say dulu. Pulang, udah benduk. Jangan lupa subscribe Anissa Febri Rahim. Ini udah OTW pulang. Oke. Kita semua udah pada capek. belum. Udah pengen pulang. Ini kita kelompok saya tuh ribut banget, males saya. Ini ada anaknya Om Rahman. Kalau lari itu kayak orang nonjok tangannya tuh. Nggak jago emang. Langkahku pun tak